partisipasi ya, Search of Malaysia Airlines flight 370 ya. Dan kalau tak silap saya pernah mendengar guys cerita seram yang berhubungan dengan Highland Tower. Ya ada filmnya juga lah kalau tak silap guys ya. Dan ini terjadi beberapa bulan yang lalu guys ya. Sempat viral masa itu. Jadi sangat besar sekali apinya sampai-sampai tim bomba ini memerlukan masa yang cukup lama untuk memadamkan api tersebut guys. Jadi peristiwa 13 Mei ini hampir serupa apa yang terjadi dekat Indonesia guys ya. Delete atau tidaknya nanti terpulang dengan komentar kalian masing-masing guys ya. What's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi dengan saya di sini Wak Loncong. Salam Loncong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Re ya. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, tanpa buang masa, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini guys, dikarenakan memang ada dua orang yang request dari DM Instagram. Dan oke lah, saya akan coba untuk mereview dan mengulasnya. Tapi ada tapinya guys ya. Mungkin akan saya delete soon jika kalian mungkin kurang berkenan. Ya kalian paham saja lah guys ya. Beberapa kompilasi video yang pernah terjadi di Malaysia guys ya. Jujur aku bukannya mau untuk mengorek-ngorek masa lalu kelam di Malaysia. Dan saya paham betul guys ya, para ahli keluarga mangsa yang masih bersedih ya atas kehilangan mereka. So mungkin kalau kalian tidak mau atau tak nak saya mengulas video ini, oke, saya akan coba untuk delete ya. Tapi itu semua tergantung dari komentar kalian. Karena di satu sisi lain guys, aku juga tertanya-tanya dan penasaran. Karena dari kompilasi video ini ada beberapa video-video yang sepertinya saya tak begitu paham. Misal kalau MS370 saya tahu guys ya seperti apa tragedinya. Kalau yang MS17 jujur saya tidak tahu ya. Lalu runtuhan Highland Tower ini juga pernah dengar tapi sekilas. Runtuhan Menara Umdo saya tak tahu sama sekali. Nah ini yang paling terbaru, kebakaran Putra di H ya. Saya tahu beritanya seperti apa dan itu sangat mengerikan sekali geng. Nah ini letupan bridge sparklers aku juga tak tahu, apalagi ini geng, peristiwa 13 Mei aku juga tak paham dan tak tahu sama sekali. Dan terakhir adalah virus Nipah. Kalau tak silap virus Nipah itu juga pernah diulas dengan Faktau Channel. So macam mana geng? Aku ingin tahu, penasaran juga ya, tertanya-tanya. Tapi apabila kalau kalian tak payah lawak mengulas seperti ini, takutnya membuka masa lalu, ya oke, saya akan delete geng ya. Jadi itu semua terpulang dengan komentar kalian nanti guys ya. Saya delete video ini atau tak ya kan. Dan video ini saya kutip dari channel baru guys. Belum ada 1000 subscriber, sepertinya channel dari anak-anak tempatan. Kita juga mungkin boleh support guys ya, mencecah sampai dengan 1000, 2000, 5000 subscribers geng ya. Oke geng ya. Seperti biasanya sebelum kita mulai video ini guys ya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu guys ya. Dan seperti biasanya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Oke, yang pertama kita akan coba nonton geng ya seperti apa videonya guys ya. Dari kehilangan MS370 sampai dengan virus Nipah, kita lihat bersama-sama. Dan memang ada beberapa tragedi yang memang saya tak tahu dan apa penyebabnya geng ya. Oke, kita lanjut, kita nonton sampai dengan selesai guys. Kehilangan MH370. Pada 8 Mac 2014, dunia dikejutkan dengan kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang berlepas dari Kuala Lumpur menuju Beijing membawa 239 penumpang dan anak kapal. Pesawat itu hilang dari radar kurang 1 jam selepas berlepas, sebelum komunikasi terakhir direkodkan di ruang udara Laut Cina Selatan. Namun data satelit kemudian menunjukkan pesawat berpatah balik dan terbang ke arah barat melintasi semenanjung Malaysia sebelum menuju jauh ke Lautan Hindi. Operasi pencarian besar-besaran melibatkan lebih 20 negara dilancarkan, menjadikannya antara misi mencari dan menyelamat paling kompleks dalam sejarah penerbangan moden. Nah, kalau kita lihat di sini guys, jadi sejak kehilangan pesawat ini guys, ada berbagai negara yang sudah membantu guys ya. Di sini partisipasi ya, Search of Malaysia Airlines flight 370
ya. Kita lihat Malaysia sudah pasti dah banyak sendiri guys ya. Ini tak pasti ini negara apa nih? Negara benderanya nih guys. Australia, Vietnam, China, India, US, Filipina, and Singapura, Kamboja juga, Indonesia juga. Ya Allah, turun tangan juga guys ya. Thailand, Taiwan, Jepun ya, New Zealand, Bangladesh juga seperti itu ya. Ini Thailand, Myanmar ya, Korea Selatan, France, Uni Arab Emirat, oke, lalu Norwegia sepertinya dan UK guys ya. Ya Allah. Oke, next kita lanjut lagi guys. Serpihan yang disahkan dari MH370 ditemui di beberapa lokasi seperti Pulau Reunion dan Mozambik, tetapi badan pesawat utama tidak pernah dijumpai. Hilangnya MH370 menimbulkan pelbagai teori, persoalan teknikal, spekulasi konspirasi dan perbincangan global tentang keselamatan penerbangan. Sehingga hari ini, tragedi ini menjadi salah satu misteri penerbangan paling mengelirukan dalam sejarah dunia, dan keluarga mangsa masih menuntut jawapan. Ya, pray for MH370 guys ya. Dan sampai sekarang masih menyisakan misteri yang cukup besar guys ya, kalau saya melihat beritanya itu guys ya. So guys, kita luang sejenak untuk para mangsa, kirim Al-Fatihah guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan masih belum jumpa guys. Ya Allah. Oke geng, kita lanjut lagi. Next case apa lagi nih? Tragedi MH17. Ini Pada aku 17 Julai 2014, pesawat Malaysia Airlines MH17 yang sedang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur ditembak jatuh di ruang udara timur Ukraine. Kawasan yang ketika itu menjadi zon konflik antara puak pemisah dan tentera Ukraine. Pesawat itu membawa 298 orang dan kesemuanya terbunuh sekali mata. Malaysia memainkan peranan aktif dalam pasukan penyiasat, menuntut keadilan melalui saluran diplomatik dan undang-undang antarabangsa. Kemudian pada 2025, Badan Penerbangan Antarabangsa International Civil Aviation secara rasmi menyatakan bahawa Rusia bertanggungjawab atas kejadian tersebut, memandangkan peluru berpandu itu berasal daripada Brigade Tentera Udara Rusia. Tindakan selepas itu termasuk tuntutan antarabangsa terhadap Rusia untuk tanggung rugi dan keadilan, walaupun Rusia terus menafikan tanggungjawab dan enggan bekerjasama dengan penyiasatan. Tragedi ini menimbulkan persoalan mengenai keselamatan laluan udara di zon perang serta prosedur syarikat penerbangan global. Selain itu, ia meninggalkan kesan emosi mendalam kepada rakyat Malaysia kerana ia berlaku hanya beberapa bulan selepas kehilangan MH370. Ya Allah, jadi Rusian guys ya yang harusnya bertanggung jawab dengan atas tragedi ini guys ya. Al-Fatihah guys untuk para mangsa, baik itu MH17 dan juga MH370 guys ya. Kalau ini memang sudah terlihat sangat jelas guys ya, pelakunya pun sudah ada, tinggal nanti ini eksekusinya ini bagaimana, siapa yang mau bertanggung jawab, negara mana, apakah Russian atau siapa guys ya. Yang jelas-jelas ada di zona peperangan tersebut. Dan yang buat terheran-heran, kalaulah di zona peperangan, apakah semestinya boleh pesawat melintas di atas zona peperangan? Udah pasti sangat berbahaya guys, ya kan? Ya Allah, Al-Fatihah guys, Al-Fatihah ya. Al-Fatihah untuk para mangsa guys ya, dan semoga keluarga diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Oke, next. Tragedi apa lagi nih? Runtuhan Highland Towers. Pada 11 Disember 1993, negara dikejutkan dengan runtuhan blok 1 Highland Towers di Ulu Kelang, Selangor. Bangunan kondominium 12 tingkat itu ranak dalam masa kurang daripada 1 minit selepas berlaku pergerakan tanah besar-besaran akibat hujan lebat berpanjangan serta kegagalan sistem saliran di kawasan bukit berhampiran yang tidak diselenggara dengan baik. Air dari bukit di belakang menembusi dinding penahan tanah, menyebabkan tekanan hidrostatik meningkat sehingga struktur tidak lagi mampu menahan beban. Selain itu, pembinaan rumah banglo di atas bukit dengan saliran yang tidak mengikut spesifikasi mempercepatkan hakisan dan aliran air deras ke arah menara. Tragedi ini mengorbankan 48 nyawa dan menjadi salah satu bencana struktur bangunan paling dahsyat dalam sejarah Malaysia. Operasi menyelamat yang menggabungkan bomba, tentera dan pasukan antarabangsa
berlangsung selama berhari-hari. Runtuhan ini membuka mata negara mengenai risiko bangunan di bahagian cerun. Ya Allah guys, jadi ini kan kalau tak silap bangunan ini kan ada berjejer-jejer guys ya. Satu roboh dan beberapa yang lain ini mungkin ditinggalkan sampailah terbengkelai. Maybe seperti itu. Boleh komen guys ya. Dan kalau tak silap saya pernah mendengar guys cerita seram yang berhubungan dengan Highland Tower. Ya ada filmnya juga lah kalau tak silap guys ya. Dan soalan saya, berarti siapa guys yang patut dipersalahkan ini? Maybe ini pure memang karena alam ya, atau mungkin karena bangunan struktur kurang kuat, atau siapa yang bertanggung jawab? Kawan-kawan yang paham mungkin boleh komen di kolom komentar guys ya. Oke, semoga diberikan kesabaran untuk para ahli keluarga yang ditinggalkan guys ya. Ya Allah, ada 48 nyawa guys kalau tak silap tadi guys ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke geng, kita lanjut lagi guys. Runtuhan Menara UMNO. Nah ini aku nggak tahu nih. Pada 13 Jun Menara UMNO. 2013, Pulau Pinang digemparkan oleh kejadian runtuhan struktur pada Menara UMNO, sebuah bangunan 21 tingkat yang terletak di Jalan McAllister, Georgetown. Ui. Ketika ribut kuat melanda sekitar jam 6 petang, bahagian struktur menara di bahagian paling atas seperti antena tiba-tiba tercabut dan jatuh daripada ketinggian lebih 70 meter. Serpihan konkrit besar dianggarkan lebih 200 tan menghempap jalan raya di bawah dan mengakibatkan kerosakan besar kepada Ada mangsa beberapa tak? kenderaan dan juga beberapa premis kedai di kaki bangunan. Tragedi ini meragut 2 nyawa, termasuk seorang pemandu lori yang terperangkap apabila kenderaan beliau dihimpit serpihan dan tertimbus jauh ke dalam rekahan tanah. Operasi mencari dan menyelamat menjadi sukar Sampai kerana begitu? serpihan runtuhan terlalu berat dan tenggelam terlalu dalam. Ya Siasatan Allah. rasmi kemudian mendapati tragedi itu berpunca daripada kegagalan reka bentuk struktur, termasuk penggunaan kejuruteraan yang tidak tepat serta kelemahan sambungan antara elemen binaan. Selepas kejadian, Majlis Pembandaran Pulau Pinang mengarahkan pemeriksaan semula ke atas semua bangunan tinggi di kawasan Georgetown. Tragedi ini sering digunakan sebagai kes kajian untuk pelajar kejuruteraan awam dan seni bina di Malaysia. UMNO. Oke, kalau silap UMNO itu kan satu nama partai geng ya, partai dekat Malaysia sana, UMNO guys ya. Ya Allah, sampai segitunya guys. Dan ada mangsa 2 ya, 2 nyawa harus meninggal dan itu sampai ya Allah. Oke, 2 mangsa guys ya. Oke, ini aku baru tahu nih Menara UMNO. Ingat kan tadi tuh roboh satu menara, satu gedung roboh, ternyata tak ya. Sebagian kecil, sebagian atas ya itu sampai jatuh ke bawah. Tapi akhirnya ya tetap berbahaya guys ya, merenggut 2 nyawa sekaligus tadi itu guys ya. Beritanya seperti itu. Oke, dan ini di Georgetown, Pulau Pinang guys. Ya Allah, ini lucu. Oke geng, kita lanjut lagi guys. Kebakaran Putra Nah ini Heights aku pada tahu ini. pagi 1 April 2025 sekitar Baru jam kemarin, 8 guys, baru kemarin. pagi berlaku letupan Ya besar di sebuah saluran paip gas milik Petronas di kawasan perumahan Putra Heights, Subang Jaya, Selangor. Asap dan api menjulang setinggi 30 meter dengan suhu dijangka mencecah 1000 Celsius. Api terus merebak dan rumah-rumah, kenderaan serta infrastruktur di sekeliling saluran paip terjejas teruk. Gelombang letupan dan haba menyebabkan kerosakan struktural serta mencairkan objek bukan logam. Penduduk melaporkan bumper kereta, wayar, pintu automatik dan barang elektrik habis cair. Bahkan sesetengah rumah bumbungnya runtuh. Ramai terpaksa lari tanpa sempat menyelamatkan barang. Tragedi ini berpunca daripada kegagalan sokongan tanah bawah paip, gabungan tanah lembut, akumulasi air dan umur paip mengakibatkan bahan dia semakin lemah dan kebocoran gas. Bukan disebabkan kerja penggalian atau sabotaj, tetapi faktor teknikal dan alam sekitar yang diabaikan atau susah diramalkan. Ya, itu dia guys ya, kebakaran Putra Heights, dan ini terjadi beberapa bulan yang lalu guys ya. Sempat viral masa itu. Jadi sangat besar sekali apinya, sampai-sampai tim bomba ini memerlukan masa yang cukup lama untuk memadamkan api tersebut guys. Sampai rumah-rumah di sekitar ya sampai meluluh, meleleh lantas sampai dengan kereta-kereta sampai meleleh. Ya Allah, itu baru panas bumi sepanas itu, belum lagi panas neraka seperti apa guys ya.
Dan kalau tak silap tidak ada mangsa, tidak ada nyawa guys ya. Itulah kalau saya silap, mungkin boleh komen di ruang komentar guys ya. Oke, next lanjut lagi, tragedi apa lagi nih guys? Letupan Bright Sparko. Oh, apa ini? Pada 7 Mei 1991, Malaysia digempakan dengan tragedi letupan besar di kilang beracun Bright Sparko di Sungai Buloh, Selangor. Letupan bermula apabila bahan kimia untuk pembuatan Pertamina beracun secara tidak sengaja tumpah ke dalam longkang di kawasan kilang. Tumpahan itu menyebabkan tindak balas kimia yang mencetuskan letupan pertama sebelum api menyambar gudang penyimpanan beracun dan bahan letupan lain. Dalam ya beberapa saat, ribuan beracun meletup bertubi-tubi menghasilkan percikan api yang menyambar bangunan kilang serta deretan rumah kuartus pekerja. Letupan Ya itu menghasilkan gelombang kejutan yang begitu kuat sehingga boleh didengari sejauh lebih 10 km. Banyak rumah penduduk mengalami kerosakan struktur seperti tingkap pecah, bumbung tercabut dan dinding retak. Kebakaran besar pula merebak dan memusnahkan lebih 200 rumah. Seramai 26 orang terkorban, termasuk pekerja kilang dan penduduk setempat. Manakala lebih 100 cedera. Mangsa yang terselamat menggambarkan kawasan itu seperti zon perang. Selepas tragedi, kerajaan menubuhkan pasukan penyiasatan khas dan kilang itu diarahkan tutup sepenuhnya. Siasatan mendapati tahap keselamatan kilang itu sangatlah lemah. Tragedi ini mencetuskan perubahan besar dalam peraturan kilang bahan letupan, termasuk syarat jarak keselamatan, latihan kecemasan serta kelulusan ketat untuk lesen operasi. Oh, jadi seperti itu guys kejadiannya, letupan Bright Sparklers geng ya. Oke, ini aku baru tahu nih guys ya. Ya, akhirnya muncul aturan ya, perubahan besar dalam peraturan kilang mengenai bahan letupan itu tadi guys ya. Ya Allah, sampai-sampai macam zona perang tadi kata adminnya guys ya. Semoga tidak terjadi lagi guys ya hal-hal yang seperti ini dimanapun itu ya, di Malaysia, di Indonesia guys ya. Semoga aman terkendali guys ya. Oke, next video guys. Peristiwa 13 Mei. Tragedi 13 Mei 1969 berlaku di Kuala Lumpur selepas pilihan raya umum kedua Malaysia yang diadakan pada 10 Mei 1969. Keputusan pilihan raya menyaksikan parti pembangkang membuat kejutan merampas beberapa kerusi penting termasuk kawasan majoriti Melayu yang menimbulkan ketegangan etnik. Pada malam 13 Mei, rusuhan kaum tercetus antara komuniti Melayu dan Cina, terutamanya di kawasan pusat bandar seperti Kampung Baru dan Petaling Street. Rusuhan ini menyebabkan kematian sekurang-kurangnya 196 orang, kebanyakannya orang awam, serta beratus-ratus cedera. Banyak rumah, kedai dan kenderaan turut musnah. Kerajaan mengisytiharkan darurat dan menubuhkan Majlis Gerakan Negara Mageran untuk mengambil alih pentadbiran sementara. Tragedi ini menjadi titik perubahan penting dalam sejarah Malaysia, mempengaruhi dasar ekonomi, sosial dan politik. Ia mendorong pelaksanaan dasar ekonomi baru DEB pada 1971 bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan, menyusun semula masyarakat dan menyeimbangkan pegangan ekonomi. Oke, jadi peristiwa 13 Mei ini hampir serupa apa yang terjadi dekat Indonesia guys ya. Tapi ini mungkin lebih ke arah politik. Sama sih, Indonesia juga ke arah politik juga lah guys ya. Ya Allah, semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi guys ya. Tak kisah itu China, Melayu, India, kalau di Indonesia, Jawa, Madura, China, siapapun itu guys ya, asalkan kita tinggal di satu negara itu, kita satu negara, satu bahasa, satu bangsa guys ya. Itu semoga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini guys ya. Mau lu India, mau lu China, mau lu Melayu ya, selama ada bendera Malaysia berkibar tetap di hati kita guys ya. Maksudnya tetap di hati kalian masing-masing, bukan di saya, maksudnya begitu guys ya. Ya Allah, oke, ini aku baru dengar sih guys ya. Sebentar, dulu kalau tak silap saya pernah mendengar sekilas ya, awal-awal saya ke Malaysia. Kalau tak silap ada satu kawan yang pernah cerita, tapi saya lupa ingat lah guys ya. Tragedi 13 Mei, intinya masyarakat Melayu saat itu siap mengasah parang. Nah, jika fenomena itu terjadi lagi, begitu guys ya. Tapi sepertinya sekarang sudah mulai aman lagi guys ya, tidak
kejadian-kejadian tragedi seperti itu. Semoga tidak berlaku lagi guys. Semoga guys ya. Oke, yang terakhir virus Nipah. Kalau silap saya pernah mendengar virus ini masa saya melihat video dari Fakta Channel. Coba kita tonton guys. Virus Nipah merupakan antara wabak paling berbahaya yang pernah melanda Malaysia, yang mula dikesan pada tahun 1998 di kawasan sekitar Sungai Nipah, Negeri Sembilan. Negeri Lalu Sembilan. dinamakan sempena lokasi tersebut. Sungai Pada awalnya, Nipah. ramai menyangka wabak ini adalah Japanese encephalitis. Okey. Tetapi doktor kemudian menyedari sesuatu yang pelik. Wabak ini tidak berjangkit melalui nyamuk. Sebaliknya, punca utama datang daripada khinzir, haiwan yang menjadi ya, pembawa ingat. sumber jadi virus tersebut. Wabak ini mula merebak di ladang-ladang ternakan, menyebabkan jangkitan teruk kepada penternak khinzir. Okey. Pesakit mengalami demam tinggi, radang otak, sawan dan akhirnya koma. Lebih 100 orang meninggal dunia, kebanyakannya pekerja ladang, menjadikannya antara virus paling mematikan yang berasal dari Malaysia. Kerajaan terpaksa mengambil tindakan drastik dengan membunuh hampir 1 juta khinzir ini harus saya untuk sensor nih. menghentikan penularan wabak ini. Wabak ini memberi kesan besar kepada industri ternakan, ekonomi dan dasar kesihatan negara. So, itulah guys ya, kenapa dalam Islam tidak membolehkan kita makan khinzir guys ya. Itulah, jadi sorry to say untuk kawan-kawan yang non muslim guys ya, karena ya itu tadi guys ya. Jadi ini ada satu pengalaman guys ya, satu pengalaman yang mungkin menarik saya ceritakan kepada kawan-kawan, saya kongsi, saya share guys ya. Jadi Kak Lonjong, istri saya ini pernah bekerja sebagai salah satu pegawai di apotik guys ya. Kalau di Malaysia ini apa apotik itu guys ya? Intinya apotik itu adalah kedai khusus untuk obat-obatan guys ya. Jadi semasa acara Natal atau mungkin tahun baru, ramai nih bangsa Cina yang datang di apotik masa itu guys ya, mencari obat cacing. Nah, jadi ketika mereka lepas makan khinzir, makan babi, ya kan, orang-orang China ini selalu minum obat cacing. Padahal kalau kita pikir dengan logika kan guys, kalau minum obat cacing berarti kan itu makanan kurang sehat guys untuk tubuh kita guys ya. Itu, so kalian bisa menyimpulkan sendiri lah guys ya. Harusnya sih tak payah makan itu guys, karena memang ya sangat berbahaya juga. Dan terlebih lagi guys ya, kalau tak silap riset dari admin Fakta Channel, yang areanya ini yang terkena virus Nipah ini adalah orang-orang yang non muslim. Orang yang muslim baik-baik saja. Kalau tak silap ya, masa itu saya dengarkan berita ini dari Fakta Channel guys ya. Ini pelik nih, yang kena virus ini malah orang-orang yang non muslim. Yang muslim baik-baik saja. Wah, ada apa? Ternyata virusnya berasal dari khinzir. Itu dia guys. So ya, akhirnya saya tahu dan paham guys ya tentang apa-apa yang pernah berlaku di Malaysia guys ya. Dari kehilangan MH370, MH17, runtuhan Highland Tower ya, Menara UMNO, letupan Bridge Sparklers guys ya, peristiwa 13 Mei ya, itu dia guys ya, sampai yang tadi terakhir virus Nipah guys ya. So geng, macam mana? Boleh komen di ruang komentar. Channel seperti ini tuh sebenarnya ada banyak sekali di Indonesia yang jenis-jenis seperti ini, tapi yang jenis daripada Malaysia baru saya jumpai ini. Jadi jangan lupa support, sokong guys ya. Dan ingat guys ya, seperti yang saya katakan tadi di awal video guys ya, terpulang dengan kalian masing-masing nanti ini macam mana, apakah videonya boleh saya delete atau tak payah delete Cak. Bagi pengetahuan Cak dengan kawan-kawan yang mungkin belum tahu dari Indonesia, ya mungkin boleh komen di ruang komentar. Jadi delete atau tidaknya nanti terpulang dengan komentar kalian masing-masing guys ya. Oke geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Semoga bisa kita ambil ikhtibarnya guys ya. Semoga kita bisa petik hikmah yang terjadi guys. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys. Minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari dalam video sama dari video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita tonton sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua geng. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.